Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Prayuni. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 3 di Universitas Adiwangsa Jambi. Di sini kami dari kelompok 4 akan yang beranggota 3 orang, yaitu saya sendiri Cynthia Prayuni, dan yang kedua itu ada Suci Dilasari, yang ketiga ada Yopi Wulandari. Di kelompok 4 kali ini kami akan menjelaskan materi tentang sifat fisik dari molekul obat. Sifat fisika dari molekul obat itu ada beberapa, yaitu satu, radiasi elektromagnetik, yang kedua ada spektrum atom, yang ketiga ada spektrum molekul, yang keempat ada spektrofotometri ultra ungu dan sinar tampak, yang kelima ada fluoresensi fosforesensi, dan yang keenam ada tetapan dielektrik dan polisasi induksi, dan yang ketujuh ada momen dipole permanen dari molekul polar, dan yang kedelapan ada spektroskopi inframerah, dan yang kesembilan ada spektroskopi resonansi spin. Itu terbagi menjadi dua, satunya elektron dan spektroskopi, dan yang kedua resonansi magnetik inti. Dan yang ke-10 ada indeks bias dan bias molar. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur molekul. Struktur molekul adalah suatu atom berisi inti yang terdiri dari neutron atau muatan netral, dan proton atau muatan positif dengan beratnya 1 mol. Elektron atau muatan negatif yang berada pada kulit yang mengelilingi inti atom yang beratnya lebih ringan dari inti. Kemudian selanjutnya struktur molekul itu sendiri adalah jika berbentuk makromolekul seperti protein atau polimer sintetis, maka akan menggunakan muatan tetangganya atau indeksi dipole. Gugus fungsi pada molekul dapat menimbulkan simpangan pada energi ikatan intramolekuler primer, dan dapat juga menghasilkan ikatan kovalen. Contohnya seperti jambatan disulfat pada protein seperti pada insulin. Selanjutnya ikatan lain dapat menimbulkan awan elektron yang dikelilingi inti, dan yang paling besar distribusinya adalah pada permukaan inti intratom. Kemudian sifat alamiah molekul adalah energi ikatan. Yang kedua ada rotasi di sekeliling ikatan, yang ketiga ada vibrasi dan gerakan atom yang berikatan, dan yang keempat ada rotasi inti atom pada ikatan dan lain-lain. Contohnya ikatan antara dua asam amino pada protein. Selanjutnya adalah struktur molekuler. Selanjutnya adalah struktur molekuler. Bagaimanapun elektron pada ikatan rangkap karbon-karbon oksigen pada gugus karbonil didorong lebih dekat pada bagian oksigen yang memiliki elektronegatifan yang lebih besar, menyebabkan oksigen yang bermuatan negatif. Selanjutnya karbon menjadi muatan positif dan mendorong elektron sunyi di nitrogen. Ikatan rangkap dapat menyebabkan nitrogen bermuatan positif sehingga menghasilkan dipol 0. Sifat-sifat molekul obat adalah yaitu ada dua, yaitu ada sifat adaptif dan ada sifat konstitutif. Sifat adaptif diturunkan diturunkan atau jumlah dari sifat atom sendiri atau gugus fungsi di dalam molekul. Contohnya massa molekuler. Yang kedua ada sifat konstitutif, bergantung pada susunan struktur atom di dalam molekul atom. Contohnya panjang gelombang serapan maksimum. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah walaupun dua senyawa mempunyai jumlah atom yang sama secara pasti, namun bias molarnya tidak sama. Dan bias molar dari atom adalah sifat adaptif, tetapi penyebab pembiasnya karbon atom terhadap oksigen adalah konstitutif. Selanjutnya ikatan tunggal
karbon tidak sama dengan ikatan rangkap karbon seperti karbonil oksigen. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Pada materi selanjutnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Suci Dilasari dan Yopi Wulandari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ada prinsip dari sifat adiktif dan konstitutif. Walaupun dua senyawa memiliki jumlah atom yang sama secara pasti, namun bias molarnya tidak sama. Bias molar dari atom adalah sifat adiktif, tetapi penyebab pembiasan atom karbon dan oksigen adalah konstitutif. Ikatan tunggal karbon tidak sama dengan ikatan rangkap karbon, seperti karbonil oksigen. Hubungan sifat fisik dan sifat kimia dari suatu molekul sangat dekat, maka dapat disimpulkan. Yang pertama, menggambarkan susunan suatu ruang dari molekul obat. Dan yang kedua, memberikan keterangan untuk sifat fisika atau sifat kimia dari sebuah molekul. Yang ketiga, memberikan metode untuk analisis kualitatif dan kuantitatif dari suatu zat molekul obat. Penjelasannya, nomor 1 dan 2 menunjukkan pengertian tentang sifat kimia dan aksi potensial yang dipergunakan untuk penciptaan molekul baru dengan aktivitas farmakologi yang selektif. Penjelasan nomor 3 memberikan kepada peneliti alat untuk mendesain obat dan membuatnya, sedang kepada analisis memberikan metode untuk menilai kualitas obat secara luas. Selanjutnya, ada interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini digolongkan sebagai suatu energi yang berbentuk gelombang yang merambat secara kontinu. Radiasi memiliki suatu karakteristik frekuensi. Frekuensi ini memiliki jumlah dari suatu gelombang yang melewati dari satu titik tertentu dalam 1 detik. Panjang gelombang, panjang dari gelombang tunggal radiasi, yaitu jarak antara dua puncak gelombang yang bersebelahan. Selanjutnya ada spektroskopi. Spektroskopi ini merupakan metode analisis yang didasarkan pada penyerapan energi radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang tertentu oleh atom pada tingkat energi dasar. Lalu ada eksitasi elektronik. Eksitasi elektronik ini merupakan penyerapan sinar atau energi oleh molekul dari suatu zat organik. Nah, kemudian tetapan dielektrik dan polarisasi induksi. Nah, apa sih sebenarnya tetapan dielektrik dan polarisasi induksi ini? Adalah suatu molekul dapat mengalami pemisah muatan listrik melalui induksi oleh suatu medan listrik eksternal oleh suatu pemisah muatan yang permanen. Kemudian, pemisah muatan listrik tersebut menyebabkan peningkatan polaritas dari suatu molekul dan kemudian tetapan dia dapat ditentukan dengan oskilometri di mana frekuensi dari suatu sinyal dijaga konstan oleh perubahan listrik pada kapasitansi antara dua pelat paralel. Nah, kemudian masuk mengenai momen dipol permanen dari molekul polar. Nah, di dalam suatu molekul polar, pemisah daerah yang bermuatan positif dan negatif dapat menjadi permanen dari molekul dan memiliki suatu momen dipolar permanen. Nah, momen dipolar permanen ini dapat dikolarisikan dengan aktivitas biologi dari molekul-molekul tertentu untuk memperoleh informasi yang bernilai tentang hubungan dari sifat fisika dan pemisah dalam suatu kelas senyawa obat. Nah, kemudian ada 3 contoh isomer. Yang pertama yaitu paka isomer, yang kedua meta isomer, dan yang ketiga yaitu orto isomer. Nah, kemudian indeks bias dan bias molar. Nah, indeks bias ini adalah perubahan ubah dengan berubahnya panjang gelombang cahaya dan temperatur. Nah, indeks bias ini dapat digunakan dengan 3 zat. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi suatu zat, yang kedua yaitu untuk mengukur kemurnian suatu zat, yang ketiga yaitu untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang dilarutkan dalam pelarut lainnya. Nah, kemudian masuk yang terakhir yaitu mengenai bias molar. Nah, bias molar ini adalah penjumlahan dari bias atom dan gugusnya yang menyusun senyawa. Kemudian, jumlah atom sama, tapi mempunyai bias molar yang tidak sama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.